inilah plot twist terbesar di manga Chainsaw Man. Oke guys, jadi kemarin Chainsaw Man Chapter 138 baru aja keluar dan wow, kita dicengangkan sama plot twist yang mereveal kalau ada kemungkinan si Reze bisa balik. Ya walaupun ini cuma kemungkinan, tapi bro, gue pengen banget cewek tomboy cantik yang bombastik ini bisa kembali. Sorry Asa, tapi kamu terlalu incel untuk bersama Denji. Kalau Reze balik, gue bakal lebih milih dia untuk jadi pacarnya Denji. Oke, jadi chapter ini dimulai dengan kita yang di-reveal kalau ternyata cewek gila yang kemarin kerjanya cuma nyanyi doang adalah bodyguardnya Denji. Nama dia adalah Fumiko Mifune dan dia adalah Devil Hunter yang ditugaskan si Yoshida buat ngejaga si Denji. Ya, tapi kayaknya ketimbang jaga Denji, dia kayaknya lebih tertarik ngejaga dede kecilnya. Oke, tapi serius deh, si Fumiko ini ternyata usianya 22 tahun. Gua ngerasa si Fumiko ini lumayan mirip kayak si Himeno. Jadi, gue jujur aja mencoba tidak terlalu attach sama dia karena takut sakit lagi, bro. Gua kemarin baru aja rewatch animenya dan anjir, sedih banget cuy pas si Himeno mati. Jadi, ya, gue sudah belajar dari masa lalu dan tidak akan tersakiti lagi untuk kesekian kalinya. Lanjut, kita ditunjukin scene-nya si Asa yang lagi Star Syndrome. Gua nggak bisa nyalain dia karena gua kalau di posisi dia mungkin aja bakal besar kepala juga. Tapi senyumnya ini loh, awalnya sosok nolak dan bilang kalau terkenal itu nggak enak, pelanggaran privasi dan macem-macem lah. Tapi akhirnya malah cengar-cengir. Ini gue penasaran bakal gimana ke depannya. Apakah si Asa bakal jadi jahat? Nah, seperti yang kita tahu, POV chapter beberapa minggu ini udah balik lagi ke POV-nya Denji. Yang dimana itu artinya si Denji udah balik lagi jadi main karakter. Tapi apakah ini juga artinya si Asa udah nggak jadi MC lagi dan berubah jadi villain? Gak ada yang tahu. Terakhir ke plot twist yang gue bilang di awal. Kita diperkenalkan ke orang misterius ini. Beberapa dari kalian mungkin menanyakan siapa bocah jamet ini dan kenapa dia ngaku-ngaku sebagai manusia pedang. Buat kalian yang nggak tahu siapa jamet misterius ini, kalian mungkin bisa baca lagi chapter pertarungan Denji melawan Makima. Sana kita diperlihatkan beberapa hybrid weapon devil dan dari beberapa hybrid tersebut si jamet ini adalah salah satunya. Nah, pertanyaannya, kenapa kemunculan jamet ini penting? Begini guys, dikatakan di part 1 kalau hybrid devil itu immortal. Mau mereka dipenggal, ditusuk ataupun dibelah, selama dia bisa minum darah, maka dia masih bisa hidup lagi. Awalnya gue mengira ini cuma berlaku untuk Denji doang karena kita melihat ada beberapa hybrid devil yang berhasil dibunuh sama Makima. Tapi ternyata kita di-reveal kalau semua hybrid devil nggak beneran mati, tapi cuma jadi bawahannya Makima doang. Di part 1 kemarin, kita di-reveal Kwanzi, Reze, dan Katana Men yang telah jadi bawahannya Makima setelah mereka dikalahkan Denji. Dulu ini jadi pembahasan yang cukup rame karena banyak banget plot hole yang belum menjelaskan kenapa kok Reze dan Kwanzi bisa hidup lagi. Padahal mereka udah mati di tangan Makima. Kalau untuk Katana Men, oke lah, mungkin kita nggak ditunjukin langsung kematian dia. Tapi Reze dan Kwanzi ini loh, udah bikin nangis kok malah kita di-prank. Tapi ya walaupun begitu, kita mungkin bisa menerka-nerka kalau mereka bukan beneran Kwanzi dan Reze, tapi cuma kekuatan mereka doang yang telah diambil alih sama Makima. Ini didukung dengan perilaku mereka yang cukup aneh dan berbeda dengan sifat mereka dahulu pas masih hidup. Ya, si Kwanzi masih tetap lesbi sih. Tapi balik lagi ke jamet pedang tadi, kita di-reveal kalau si jamet ini ternyata masih hidup. Tapi dia bilang nggak punya ingatan apapun soal Denji. Dari kata-kata ini, gue pun tiba-tiba tercerahkan gitu. Gue mengingat kalau beberapa chapter lalu kita kan ditunjukin kalau si Nayuta ini punya kekuatan untuk mengontrol ingatan orang lain. Dan seperti yang kita tahu, Makima dan Nayuta itu basically makhluk yang sama. Jadi gue berteori kalau mungkin aja semua demon hybrid itu beneran nggak bisa mati dan semua demon hybrid kemarin yang dikontrol sama Makima itu semuanya masih hidup dan masih sehat walafiat. Jadi dari hal ini kita dibukakan kemungkinan kalau si Katana Men, Kwanzi, dan bahkan Reze sebenarnya masih hidup. Damn bro, gue jujur aja sebenarnya seneng kalau mereka masih hidup. Tapi gue terasa terprank gitu sama Bang Tatsuki Fujimoto. Gue udah nangis-nangis gitu lihat si Reze mati, ternyata dia malah masih hidup. Tapi gimana menurut kalian? Apakah kalian tim Asaden atau Reden?